Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan, video ketiga ya, untuk seri pembuatan email ya. Jadi kayak jadi kalau dulu ada film Batman mungkin yang triloginya ya, trilogi terkait Batman ya. Oke, terakhir ini saya bagaimana pengiriman email dengan memberi sebuah pilihan ya, dan juga saya kasih satu penjawab otomatis yang biasanya digunakan ketika terjadi sebuah kita sedang liburan atau kita sedang ada tugas dinas keluar kota dan sebagainya. Walaupun mungkin sekarang kita udah banyak ada WhatsApp dan sebagainya, tapi tetap bagaimanapun penggunaan email itu menjadi tetap penting ya. Kita coba aja lihat ya, kita baik yang Android atau yang lainnya, misalnya Android atau Apple ya sebutnya. Itu pasti email pun tetap digunakan karena ada hal yang sifatnya urgent ya, dengan bahasa yang lebih tertib seperti itu, lebih tertib, lebih formal. Oke, gimana caranya? Kita coba ke Outlook kembali. Oke, sekali ingetin, kalian jangan bingung ya, pastikan bahwa posisi kalian lagi ada di sini. Email. Kalau ini sini adalah kalender, ini kontak dan seterusnya. Kemudian kita taruh di sini, inbox kita taruh di sini. Kemudian kita taruh home, kita pilih new email. Misalnya saya kasihkan ke asisten saya ya, Orcita. Oke, pertanyaannya saya kasih tulis pilihan. Misalnya gitu ya. Oke. Kalian berdua gitu ya. Berdua gitu. Arab memilih, tolong memberi jawaban, tolong memberi jawaban gitu ya misalnya. Apakah kamu suka gunung? Oke, maka kita tinggal klik di sini, kemudian kita pilih nih. Nah, sama kita tinggal pilih important. Apakah di normal, high, atau kita pilih normal aja. Terus kita merasa ini sifatnya privat misalnya. Klik namanya use button. Approve dan reject. Oke. Nah, tapi di sini pun ada pilihan ya, nggak hanya approve dan reject aja, bisa yes no maybe. Jadi kita merasa ketika ada pilihan maybe kita bisa apa ya? Tidak ada ragu-ragu ya ceritanya. Tapi kita coba dengan approve and reject. Atau bisa pun ini diubah dengan bahasa Indonesia, tinggal kamu ketikkan saja. Ya, misalnya ya tidak dan sebagainya gitu ya. Oke, kemudian cuman langsung saya terangin aja. Request a delivery for this message ini kayak semacam pemberitahuan bahwa emailnya itu jika checklist ini bahkan ada email dari server yang menyatakan email kita sudah sampai. Sedangkan ini request a receive for this message adalah mirip seperti tanda checklist di WhatsApp. Kalau kalian tidak sama seperti fungsi dari server kan bunyi atau syaratnya cuma satu, bahwa si penerima itu menjawab. Ya, jadi kalau saat ini nanti saya sempat untuk melihatkan sisi gambar yang berbeda, mudah-mudahan bisa. Kalau sempat dan bisa ya, karena terbatas waktu, itu akan ada muncul tuh. Misalnya di sisi Alia atau di sisi Kasuci itu akan muncul semacam permintaan, apakah kamu udah baca email ini, seperti itu. Oke. Sedangkan kalau ini lebih ke server ya. Sedangkan kalau ini lebih ke individu yang baca. Mirip centang biru kalau di WhatsApp. Oke, seperti itu sederhananya. Oke, ini
Bisa request ref ya, biar aja seperti ini. Saya pilih close. Jadi permintaannya ada, apakah approve project? Pilih close. Kemudian saya kirim. Sudah terkirim, mudah-mudahan sudah terkirim ya. Waduh, not responding ya. Tapi karena udah malam ini. Sih sudah malam. Tuh. Oke. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat desain itemnya seperti ini ya. Nah, kita lihat seperti ini. Di sini ada Alia, kemudian sebagainya. Kalian berdua tolong beri jawaban apa. Ya, jadi kalau diklik ini ada nanti di sisinya Alia dan Kak Suci itu seperti ada muncul seperti ini pilihan. Nah, nanti dipilih apakah di approve atau di reject ya. Harapannya di approve ya. Seperti itu. Oke, kemudian kemudian itu kalau memilih terus bisa nggak pilihan itu seperti bisa tadi ya. Kalau ini kan udah default. Kita coba perlihatkan bahwa pada dasarnya dia pun bisa kita coba bisa berubah menjadi pilihan orang. Oh, misalnya memilih siapa dosen favorit kalian, bisa saja. Tinggal pilih di sini, pilih misalnya di sini use voting button misalnya, ganti deh dengan nama dosen salah satu dosen misalnya. Ingat kasih titik koma, jangan dikasih tulis atau ya. Bang Rido misalnya ada lagi saya Bumila, misalnya seperti itu ya. Itu contoh. Ini sebagai informasi juga, ini sebenarnya kalau kita punya server ini bisa semacam have reflection tuh balasan dari tadi misalnya orang-orang itu tidak ke kita ya, bisa aja dilempar ke bos misalnya seperti ini kalau di checklist. Dan ini juga bisa mengatur bagaimana email tuh kapan keluarnya. Donat beli kapan yang donat boleh deliver before jam berapa, misalnya ini ada sekian jam berapa dan sebagainya gitu ya. Oke, biarin aja. Oke, kita bawa Ridho, kita ya jadi intinya mau ceritain bahwa ini sebenarnya kita bisa berubah. Oke. Jadi misalnya siapa yang lebih banyak, kita Anissa, Aski, Anissa. Ini contoh saja ya, sama aja ya. Nah, oke, kita send. Sama tadi ya, kalau di send nanti pilihannya menjadi sama lebih. Kalau tadi approve dan reject, dan send dulu, kasih send favorit, kita pilih ya. Ini contoh. Sama kalau kita melihat itu ya, lihat desain item aja ya sementara ini sama. Oke, ini mungkin tadi karena ada semacam rule yang jalan nih, salahnya ya tadi. Kita pilih ketemu sebentar, ada dosen favorit. Di sini kelihatan Bebang Rido, siapa yang nanti fall. Nah, seperti itu ya. Oke, itu sudah terkait email tuh pada dasarnya udah sempurna gitu ya, walaupun nggak sempurna banget. Kemudian satu lagi yang saya mau ceritakan, bagaimana kalau kita dalam posisi sedang berlibur atau sedang di luar kantor atau sedang makan siang, supaya email itu yang sedang kita nggak pengen HP di luar tuh jaringan susah, misalnya di Kalimantan, bahkan di Jawa pun di beberapa desa itu jaringan internetnya belum sempurna ya, seperti itu. Namanya fitur out of reach. Di mana letaknya? Ada di sini. File. Kemudian ada ini. Ya, klik ini. Nah, ini kalau sekali lagi ini kalau versi yang Outlook 2016. Jadi tinggal kita kirim aja nih. Kapan range-nya? Nah, saya sedang makan di misalnya sekretaris saya siapa gitu ya. Sekretaris, asisten.
007. Nanti tinggal kita klik OK ya. Ya seperti itu. Nanti kan muncul seperti ini. Notification sepertinya. Tapi nanti kalau itu ya kita tinggal batalkan saja ya. Kita turn off kalau memang kita merasa sudah selesai. Sudah kita tutup. Itu ingat dengan 2016. Bagaimana kalau kita menghadapi dengan fitur yang lebih rendah di bawahnya? Kalau fitur lebih rendah, misalnya sekali lagi kita coba yang ini ya. Contoh ini, anggaplah ini saya coba tes dulu apa fiturnya keluar nggak. Nah ini contoh nih, punya UI, jika kita pakai email UI, ini tidak muncul pilihan ya seperti tadi ya, out of office. Apa yang harus dilakukan? Ya, out of office, maka kamu bikin dulu semacam template ya. Template, kita klik di new email, kemudian taruh aja tanpa tuh, tulis aja. Saya sedang makan siang, sedang berdinas dengan saudara Ayu misalnya. Sedang berdinas makan. Nah, cukup ya. Selama 2 hari. Habis itu oleh kalian ubah format teksnya, jadikan plain text. Plain text, oke. Continue. Kemudian kamu pilih save as. Ya, ini ada template. Di sini pilih Outlook template. Ya, jangan sampai salah di sini. Dinas. Oke, kemudian saya save. Nah, biar aja ya, seperti ini. Kemudian kita close, save change. Kemudian habis itu kita masuk ke namanya rule. Kemudian cari manage rule. Ya. Nanti pilih namanya. Nah, diaplikasikan di mana nih? Oh, karena Sanjoko tadi nggak ada, taruhnya di sini, ya nggak? Sedangkan kan kalau yang ini ada ya, Outlook. Kita pilih ini, kemudian kita save new rule. Nah, kira-kira mau diapain nih? Nah, misalnya apa ya? Berarti bukan saya organize, tapi pilih start from a blank rule. April on message I receive within next. Apa nih misalnya? Apakah send only to me atau apa? Atau where my name is to box misalnya. Nah, ini aturan nih. Which can you want to check? Misalnya cukup kita pilih salah satu. Kita gambarkan. Mana? Saya kok lupa ya. Mana is the RCC box. Karena saya lagi libur ya, pilih next. Kita jawab, what do you want to do with this message? Jika hari itu ya, jika ada yang tuh. Sebentar, saya takut ada yang terlewat. Ada. Bukan delete it. Reply using klik ini. Seperti template, klik. Standar template. Use template this file system. Windows 20 open. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, kalau kita pilih next. Kecuali kalau ada accepts gitu ya, pengecualian. Jika kalian punya, kalau enggak ya diabaikan. Next apa? Turn on this rule. Nah, misalnya. Dan sebagainya. Kita pilih finish. Kita pilih oke. Nah, itu contoh. Udah. Cukup ya, selesai. Terkait dengan aturan-aturan ya. Saya bisa cek sebentar ya.
terkait dengan penggunaan autonomous dan sebenarnya itu juga penggunaan ruler ya. Seperti itu. Dari saya sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.